Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat Kang Darman di Indonesia dimanapun berada, sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan yang hadir dan ada di setiap tahun, namun hanya sebulan adanya. Jadi dalam satu tahun itu satu bulan. Mari kita sama-sama pulkan ibadah kita hanya kepada Allah dan nurus kepada Allah. Maka daripada itu, dengan amalan zikir nafas, pembersih hati. Karena para aulia, para wali Allah, para kekasih Allah dalam membersihkan hatinya, yaitu dengan amalan yang begitu dahsyat, yaitu zikir nafas. Zikir nafas suatu metode untuk selalu sadar kepada Allah. Di dalam zikir nafas, hakikatnya yaitu berzikir, menyebut asma Allah dengan mengikuti ritme napas yang keluar masuk melalui hidung. Ketika napas masuk, diaktifasi dengan asmahu, yang artinya mendekat kepada Allah. Dan napas keluar melalui hidung, Allah, pada hakikatnya adalah pasrah dan berserah diri hanya kepada Allah. Dalam filosofinya, ketika manusia ditinggalkan oleh napasnya, maka mati. Nah, maka dengan zikir napas ini, hakikatnya kita adalah belajar mati. Di dalam belajar mati ini, kita harus selalu mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan selalu berzikir, sadar kepada Allah. Maka ketika napas keluar, enggak masuk lagi, intinya kita sudah berserah dan pasrah kepada Allah, karena hidup ini adalah milik Allah. Maka dengan zikir napas sebagai aktivasi kesadaran. Nah, kesadaran ini adalah letaknya di jiwa. Maka pada hakikatnya manusia itu adalah jiwa. Maka di kemudian hari, setelah sebulan lamanya berpuasa di bulan Ramadan, maka akan ada yang namanya hari Idul Fitri. Idul Fitri ini adalah fitrah manusia adalah jiwa yang bersih. Maka di dalam perjalanan menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan, marilah kita sama-sama memperbanyak amaliyah yang diridhoi oleh Allah, terutama berzikir dengan napas kita. Karena di sebalik keluar masuk napas ini adalah suatu nur ilahi atau ilmu dari Allah. Dan ilmu dari Allah itu adalah suatu kesadaran yang terpatri di dalam jiwa kita. Dan selalu menyaksikan alam pikir, alam perasaan, dan alam johir, yaitu gerak tubuh kita. Sadari bahwa itu Allah yang menggerakkan. Maka dengan berzikir napas, insya Allah napas kita ini tidak terbuang dengan sia-sia, namun bermanfaat bagi seluruh alam. Alam yang mana? Alam jasad, alam pikir, alam perasaan, dan alam semesta ini. Karena kita adalah bagian daripada alam semesta. Maka dengan berzikir napas,
kesadaran kita akan selalu tertuju kepada Allah, yaitu menyadari Allah yang Maha Dekat, menyadari selalu bersama Allah, serta menyadari di seluruh makhluk ciptaannya ada Allah. Maka dengan aktifnya kesadaran kita yang diaktifasi dengan zikir napas, insya Allah hidup akan bahagia dan hidup akan selalu terarah ke jalan yang lurus karena dibimbing selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kesadaran kita bahwa Allah itu adalah sang pembimbing sejati, maka dengan metode zikir napas sadar Allah tidak begitu jelimet dan ribet. Cukup kita aktifkan kesadaran kita dan menyadari keluar masuk napas ini, bahwa yang mengeluar masukkan napas ini adalah Allah. Maka sadari Allah yang menggerakkan napas dan menggerakkan seluruh anggota jasad kita. Jika kita sudah sadar kepada Allah, maka akan sadar kepada segala perintah-perintahnya, yaitu menjalankan amanah dari Allah. Dengan zikir napas, insya Allah hati kita akan bersih, karena di dalamnya sudah tertanam suatu kesadaran ilahi, yaitu sadar Allah. Sahabat Kang Darman Dinesa dimanapun berada, mari kita sama-sama belajar mendekatkan diri dengan cara berzikir. Tentunya berzikir napas, agar napas yang keluar masuk ini menjadi suatu pelita bagi diri kita. Karena di dalam pelita itu ada suatu cahaya ilahi yang menerangi rohani kita, menerangi jiwa kita, ketika keluar menerangi jasad kita dan kehidupan kita, sehingga hidup kita ini terarah dan tertuntun oleh tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala tanda-tandanya yang menjadi suatu perintah kepada kita sebagai hambanya. Sahabat Kang Darman Dinesa, dalam mengamalkan zikir napas, kita harus benar-benar berserah diri dan pasrah hanya kepada Allah. Karena napas adalah salah satu sarana yang paling cepat untuk mendekat kepada Allah dan mendapatkan segala pemahaman atau ilmu-ilmu ilahi dari Allah langsung melalui tanda-tandanya yang terlihat oleh mata, jair, terdengar oleh telinga, dan terasa oleh perasaan. Itu adalah sebuah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Dinesa dimanapun berada. Akhir mukalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.